Selamat malam, Bapak Aceh. Malam sih. Selamat malam. Selamat malam Bu Tias ya. Iya, Oke, sebentar Bu Tias ya. saya biar nggak deg-degan, Oke, saya boleh pantun dulu nggak, Pak? boleh silahkan. Silahkan. Boleh. Sarjana hukum makan kuaci. Assalamualaikum Mhm. dosen penguji. Oke, Udah, Bapak. waalaikumsalam. Makan Cakep, ya. cakep. Baik, Bu Tias, selamat malam. Malam, Bapak. Eh, Oke, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sudah siap mengikuti uji komprehensif malam ini? Siap, insya Allah siap, Pak. Baik, kalau siap. Kira-kira persiapannya apa saja nih untuk mengikuti uji kompre? Apa Persiapan saja yang yang dilakukan Bu Tia? ya, persiapan yang saya lakukan itu, Pak, yang pasti kan saya berdoa agar diberi kemudahan. Mhm. Kemudian saya meminta restu suami, meminta restu orang tua. Kemudian saya Oke. membaca lagi RPP yang salah saya buat. Kemudian Mhm. saya berdiskusi dengan teman sesama mahasiswa PPG, teman Mhm. kelompok, bertanya-tanya apa saja yang harus disiapkan dalam uji komprehensif ini. Yang pastinya saya menyiapkan mental, Bapak. Oke, Eh, baik. Oke, mudah-mudahan ya. Siap kalau begitu, Bu Tias ya. Baik, jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson berkaitan dengan kemampuan berpikir hot. Kira-kira menurut Bu Tias gimana? Ya, baik Bapak. Klasifikasi menurut Bloom Mhm. berkaitan dengan HOTS atau High Order Thinking Skill itu Mhm. ada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, Bapak. Mhm. Oke, klasifikasinya ada dua, hot dan apa Bu? HOT dan LOTS, Bapak. Low Order Thinking Skill. Oke. Kalau LOTS itu mencakup C1, Mhm. mengingat, memahami, dan Mhm. mengaplikasikan. Mhm. Oke, jadi lot itu C1, C2, C3. Sementara Ya, kalau hot C4, C4, C5, C6. C5. Oke, C5, C6 ya. Baik. Eh, Berikutnya, bagaimana cara Bu Tias mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Mengembangkan dari dokumen kurikulum ya Bapak. Mhm. Ya. Oke. Em, yang pasti yang pertama itu eh, menganalisis kurikulum dulu ya Bapak. Kemudian Mhm. menganalisis sumber belajar yang akan digunakan untuk merancang RPP Mhm. dari referensi, jurnal, dari referensi internet, video pembelajaran seperti itu. Kemudian ada adaptasi materi ajar dan adopsi materi ajar. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Berikutnya Bu Tias, bagaimana cara Bu Tias mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta, kemudian konsep, dan prosedur atau prinsip? Ya, terima kasih, Bapak. Mhm. Kemudian materi yang berbasis fakta itu seperti segala bentuk kejadian yang nyata, Bapak. Contohnya judul tarian ya. Itu kan nyata, kemudian asal daerah, contohnya tari ragam dasar Betawi asalnya dari Jakarta. Kemudian konsep itu berupa pengertian atau definisi, pokoknya hasil pemikiran ya yang terurai, yang dideskripsikan. Dan ada lagi prinsip-prinsip itu hal-hal pokok yang penting, bisa merupakan rumus ya, kemudian eh, seperti misalnya pola lantai vertikal, seperti ini bentuknya kan, kalau vertikal sudah pasti eh, lurus ke depan. Kemudian prosedur itu langkah-langkah yang sistematis Bapak untuk melakukan sesuatu.
Hmm, Begitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Tias ya. Nah, di ABA 21 ini ada keterampilan ABA 21 yang 4 unsur ya, yang disebut dengan 4C itu. Apa saja Bu Tias 4C? 4C ada yang pertama critical thinking, itu anak berpikir kritis Pak dalam menghadapi suatu permasalahan. Kemudian kolaborasi, mereka membentuk sebuah kelompok, berkolaborasi antar kelompoknya, saling bertukar informasi, saling bertukar pendapat, ketika ini kolaborasi, komunikasi, lalu mereka Hmm, mengkomunikasikannya, membagi informasi, komunikasikannya dengan guru seperti presentasi, kemudian memberitahukan informasi kepada teman, kolaborasi, komunikasi, dan eh, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan 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 apa? critical dan thinking, komunikasi, kolaborasi, dan Dan kre kre sebentar Pak, kre kreatif, ya, kreatif. pinter Ya, Budias. jadi peserta didik itu harus kreatif dalam mencari sumber belajar, tidak hanya dari buku tapi dari internet juga, begitu Bapak. oke, ya baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya nih ya. Nanti apa yang lebih banyaknya dengan Pak Agus ya. Teori belajar konstruktivisme itu apa? Tahu nggak, Bu Tia? Ya, teori belajar konstruktivisme itu teori yang memusat kepada peserta didik. Jadi memandang peserta didik itu sudah mengetahui eh, pembelajaran sebelumnya. Sebelum pembelajaran itu ada di sekolah, sebelum mempelajari sesuatu itu di dalam kelas, mereka itu sudah mengetahuinya Bapak terlebih dahulu. Jadi kemampuan awal tersebut itu menjadi dasar untuk membangun pengetahuan. Begitu Bapak. Oke, oke, baik. Ya, udahlah dari Bapak gitu ya. Sekarang dari Pak Agus, mangga yang lebih banyak dari Pak Agus ya. Terima kasih Pak Aceh. Oke. Udah siap Budias. Insya Kita Allah siap Pak. malam malam Selasaan berdua sekarang nih. Ya, kalau model pembelajaran yang sesuai dengan teori kontribusi, model pembelajaran apa? PBL Bapak. PBL Problem apalagi. problem based learning, Terus, discovery learning, kemudian terus, hmm, PJBL, PBL teh apa? project based learning, kemudian Hmm, cooperative learning, terus apa lagi? kontekstual, Contextual learning, kontekstual banyak ya. learning. Ya, banyak Bapak. Hmm, good job. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu apa singkatan dari TPACK. TPACK, Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge Bapak. Jangan pakai dan atau masa pakai dan kalau di Yaitu bahasa Inggris pakai dan. N, Technological, pedagogical, Pedagogical, content Content knowledge. Knowledge. Gitu. Itu. Kalau pendekatan TPACK dalam pembelajaran kayak gimana, Bu? Dalam pembelajaran itu kan TPACK itu pengetahuan tentang pentingnya integrasi ya Pak antara teknologi dan pedagogik dalam mengembangkan konten di dunia pendidikan. Jadi contohnya di dalam RPP saya itu seperti membuat media pembelajaran kan PowerPoint, mem- kemudian video pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran Canva seperti itu Pak. Kalau menggunakan internet, Bisa, iya. TPACK bukan? Ya, termasuk TPACK. Saat peserta didik mencari informasi untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Oh, kemudian ini Pak, dalam LKPD saya menggunakan barcode
untuk peserta didik dapat melihat video tari dari tugas mereka. Jadi mereka scan barcode. Menurut saya itu termasuk TPACK, Pak. Kan banyak ya. Iya. Kegiatan TPACK ada pembelajaran. Ada video-video teachingnya, saya ingin lihat. Boleh, Pak. Sudah Saya izin. disiapkan? Sudah. Coba. Ya, saya share screen ya, Pak. Hmm. Eh, suaranya jelas ya, Pak? Ada suaranya, keluarin dulu. Ini, Pas sebelum masuknya diklik dulu audionya. oh, belum ada di Bapak ya? Belum ada, Ibu. Keluar dulu. Keluar dulu, stop share. Terus Audio pas mana ya, masuknya Pak? klik dulu audionya. Share sound. Nah, yang share sound. Ya, Udah? sudah ada, Pak. Belum ada. Udah mulai belum ini? Udah, gambarnya sudah ada belum, Pak? Gambar udah ada, sama suaranya. Bu Tias Nah, Andriani, udah ada, Pak. dipersilakan Ibu Tias. Nah, ada. Udah. Terima kasih, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tias. Tias. Iya. Ibu Tias. Ibu Tias cantik banget, lipstiknya bagus banget hari ini. Terima kasih, Nur. Selamat pagi semuanya. Apakah sudah sarapan semuanya? Pagi, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu, sama nasi Aku uduk. tadi jadi nasi kuning. Alhamdulillah. Iya, kalau pagi kita harus sarapan ya. Biar badan kita sehat, pelajaran masuk semuanya ke otak. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas Endah ya. Oke, silakan Baik, dipimpin Ibu. berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Ibu Endah. Selamat pagi, Ibu Tias. Selamat pagi anak-anakku. Ibu absen dulu ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Bilang hadir ya. Dwi, Hadir. Putri, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Endah, Endah hadir, Ibu. Penny, Siap, Ibu hadir. ya Ersin, Ada, Ibu. Nur, Ada, Bu. iya Sarifah. Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. kok nggak di absen, Bu? Oh iya, Sama siapa Yudi, namamu? Bu. Oh iya Sayu. Ya, Ya Yudi, lupa nih Bu. Dia murid baru. Lewat soalnya. Oh Nggak, murid Bu, dia baru ya. Yudi Nak? ke toilet, Ibu. Iya silakan Nak. Oke. Baik, anak-anak, alhamdulillah ya, semuanya hadir, semuanya dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pola lantai. Namun sebelumnya nih, minggu kemarin, ada yang ingat kita belajar tentang apa? Kita belajar gerak tari, Ibu, pakai musik. Iya, Tari. belajar. Tari pakai musik ya. Ya. Jadi musik itu termasuk ke dalam unsur pendukung Tari. Tari, Bu. Iya, pintar masih pada ingat nih. Nah, setelah mempelajari unsur-unsur pendukung tari, kita masuk ke pola lantai. Oke? Oke. Kenapa sih kalian mempelajari pola lantai itu agar kalian ini bisa paham nih
apa ini maksud dengan pola lantai, ada bagaimana bentuknya, ya nak ya. Kemudian kalian juga nanti bisa nih memperagakan pola lantai, mempraktekkan di depan kelas. Jadi jangan malu-malu. Oke, itu kayaknya Dwi kok ngantuk, kan masih pagi. Iya. Gula darah Jangan saya ngantuk naik, ya. Bu, kayaknya makanya ngantuk. Masih SMP kok udah naik. Oke, biar nggak Coba. ngantuk, biar kita semangat. Masih semangat ya? Masih, Masih, Bu. Masih, Bu. Kalau ibu bilang Bu. semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi gitu. Oke? Pakai luar biasa nggak, Bu? Ya, Siap. boleh Bu. pakai luar biasa. Oke, Semangat Bu. pagi. Belum, Bu, hitung dulu. Gimana, Bu? Hitung. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi. Luar biasa. Luar biasa. Yeay. Yeay. Kita Oke. kayak om itu, Bu. Yang semangat. mana? Yang semangat pagi. Semangat. Iyalah, kita harus semangat. Biar tidak ada yang ngantuk. Oke, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Nyanyinya gampang kok. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bisa? Bisa. Kita, Bu. Bisa, Ibu. Ini ikutin ibu ya. saya. Ya, Bu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati injak bumi. Bum, 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 bum. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Yeay. Oke, anak-anakku, segar-segar sekali ini ya. Anak-anakku, kita masuk ke materi baru. Ibu harap kalian dapat bersungguh-sungguh nih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pokoknya kalian jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Siap? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke. Kita akan bekerja secara berkelompok ya. Nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Oke. Ibu bagi kelompok sesuai absen ya, Nak ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Absen 1 sampai nomor 5 kelompok 1. Ya. Dwi, Putri, Nia. Itu kelompok intinya. Nanti Dwi kelompoknya dengan Enda, Heni, Ersin, Putri dengan Nur, Yudi, Sayu, kemudian Nia dengan Sarifah dan Yofi. Oke, ini Ibu bagikan LKPD dan Aspironya ya. Ya, Bu. Masing-masing kelompok 1 ya, bukan satu orang 1. Ya. Bu, kelompok aku Makasih, belum Bu. dapat. Ibu kelompok aku sama Dwi, Bu. Titip dong, titip. Ya, Ya, cukup, Bu. udah Ditutup, Bu. udah jangan berebut, jangan Sini berebut aja, semuanya sini. Cukup. Stop share. Oke. Ibu memberikan materi apa pada saat itu? Materi pola lantai, Bapak. KD 3.3, SMP kelas 8. SMP kelas 8 ya. Ya. Kelas 8. Ibu merasa ada yang belum maksimal dalam peer teaching? Apa kira-kira bagian mana? Ya, pada bagian ini Bapak peserta didiknya kurang aktif karena saya yang lebih aktif. Jadi saya masih terlalu banyak ngomong dan memberi instruksi di situ, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya Bagaimana? harusnya kan karena saya menggunakan model PBL, harusnya itu peserta didik lebih aktif. Harusnya tuh student center ya, Pak. Tapi saya belum banyak di situ. Siap, nanti diperbaiki Bu ya Baik, dalam Pak. PPL. Ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan instrumen evaluasi ya. Ibu menerapkan evaluasi otentik tidak pada RPP? Iya, Pak. Bagaimana kira-kira? Oke. Evaluasi autentik itu dalam RPP saya menilai mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada kemampuan kognitifnya saya
menuliskan instrumen evaluasinya itu berupa kisi-kisi soal, kemudian kunci jawaban, dan skor hasil. Pada instrumen untuk afektivitas psikomotornya, saya menggunakan instrumennya berbasis rubrik, Pak. Observasinya itu kan berupa checklist ya. Dilakukan itu selama proses pembelajaran. Begitu, Pak. Pernah menilai kemampuan berpikir kritis siswa? Menilai Kemampuan kemampuan berpikir kritis siswa? berpikir kritis siswa. Ya, Apa saja kira-kira yang dinilainya? yang dinilainya itu kan mencakup rubrik kemampuan dalam menyimpulkan, kemampuan memberikan penjelasan lebih lanjut, begitu Pak. Dalam aspek menilai kemampuan berpikir kritis siswa. Ya kan banyak kita menilai kemampuan menganalisis ya, kemampuan mengevaluasi, itu kan banyak kemampuan berpikir kritis itu ya, selain kemampuan yang tadi. Ya, Kalau Pak. berpikir komunikatif siswa, bagaimana cara menyiapkan instrumennya? Ya, dalam menilai komunikatif siswa itu kan diambil dari hasil pengamatan saat peserta didik itu berdiskusi terhadap kelompoknya. Kemudian saat peserta didik itu mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya. Nah, penilaiannya itu saya menggunakan angket penilaian Bapak. Penilaian diri yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi saya menggunakan angket penilaian, Pak. Prinsip penilaian. Oke, Ibu pernah melakukan refleksi dalam pembelajaran? Ya, pernah Bapak. Kenapa penting kita melakukan refleksi? Sangat penting menurut saya Bapak. Karena melakukan refleksi itu untuk introspeksi diri saya sendiri terhadap kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, apakah berhasil metode atau model pembelajaran yang telah saya terapkan di dalam kelas. Nah, caranya itu saya membuat list pertanyaan untuk diri saya sendiri dan untuk peserta didik. Contohnya seperti kalau untuk diri saya sendiri itu apakah peserta didik tertarik atau tidak ya dengan pembelajaran saya hari ini, dengan penyampaian saya hari ini, apakah mereka mengerti atau malah mereka bosan ataukah mereka mengantuk. Nah, kalau contoh untuk peserta didiknya, eh, apa saja sih yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Apakah kamu merasa senang dan lain sebagainya, Pak? Kalau melakukan refleksi di proses dan hasil pembelajaran, kira-kira bagaimana? Melakukan refleksi pada saat proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Kira-kira bagaimana? Melakukan refleksi itu dengan pada saat proses ya, Pak. Nah, pada Hmm. saat proses dan eh, hasil pembelajaran ya, Pak ya. Yaitu caranya saya dengan memba- me- melis pertanyaan, untuk diri saya sendiri dan untuk peserta didik. Kemudian eh, dari daftar pertanyaan itu, dari jawabannya itu saya mencari kelemahan dan kelebihan saya dalam mengajar. Kemudian saya melakukan diskusi juga Bapak dengan rekan sejawat atau guru sesama MGMP eh, tentang kelemahan dan kelebihan saya mengajar dari hasil refleksi tersebut. Nah, kemudian saya eh, menyusun lagi langkah-langkah untuk pembelajaran selanjutnya dari perbaikan dari hasil refleksi yang sudah saya buat di pembelajaran sebelumnya. Begitu, Pak. Oke. Nah, sekarang terkait dengan pengembangan RPP, apakah Ibu mempertimbangkan
sumber dari hasil penelitian dan informasi terbaru dari berbagai literasi tidak untuk menyusun RPP. Iya, Bapak. Contohnya seperti apa? Pengembangan RPP itu contohnya eh, yang berbasis TPACK gitu. Contohnya seperti saya membuat apa barcode ya Pak. Itu kan saya baru juga di dalam LKPD peserta didik. Kemudian saya menggunakan IT. Nah, dan tujuan pembelajarannya pun menggunakan IT. Kemudian saya merancang bahan ajar untuk peserta didik mengandung unsur teknologi juga, Pak. Kemudian saya dalam mencari bahan ajar juga saya menggunakan IT juga seperti mencari di internet, di Google, seperti itu, Pak. Dan itu aja, Bu. Iya, Bapak. Nah, Dan kayaknya merancang cukup, Bu. penilaiannya. Pak Aceh, udah dari saya cukup kayaknya Pak Aceh. Mangga Pak Aceh. Bentar ya, Pak Aceh dulu. Iya, baik, Dari Pak. Bapak cukup. Yang RPP sudah dibuat 4, Bu. Sudah, Bapak. Yang sanaksi udah buat 4 ya. Udah. Sip. Yang Pak Acehnya kelihatannya lagi ada ini. Ini aja lah di screenshot aja. Ya. Oh iya. Tadi saya sudah screenshot di awal, Pak. Oh, udah. Iya. Sip aja. Udahlah, kayak dari saya kayaknya cukup. Pak Aceh juga biasanya cukup sih kalau sudah di awal. Ya, Oke. Ya. gitu aja. Terima kasih, Bapak. Sukses ya, lancar ya. Mudah-mudahan Amin. lulus ya. Amin. Amin. Ininya Doain ya. ya, Pak. Amin. 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 Assalamualaikum, Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat juga.